Menatap balapan kandang mereka di GP Amerika Serikat akhir pekan nanti, tim Haas datang dengan kondisi yang kurang ideal dengan puasa poin yang mereka alami sejak performa heroik pada GP Austria. Sudah total 7 balapan, tim ini tidak bisa finish di urutan 10 besar, dan itu membuat posisi mereka di klasemen konstruktor menjadi terancam. Sekarang Haas duduk di posisi 8 klasemen, dan jumlah poin mereka berhasil disamai oleh AlphaTauri yang ada satu strip di bawah mereka. Masalah yang dialami oleh Haas sekarang kembali mengulangi tradisi mereka dari tahun ke tahun sejak dulu, yaitu kuat dan tampil meyakinkan di awal, tapi kemudian loyo dan kehilangan arah setelah pertengahan musim berjalan. Tentu kita masih ingat ketika Kevin Magnussen berikan penampilan gemilang dengan finish di posisi kelima pada balapan pembuka GP Bahrain dan kembali raih poin di Arab Saudi. Itu juga termasuk double point yang diraih pada GP Inggris dan GP Austria dengan Mick Schumacher yang akhirnya mendapat poin perdananya. Tapi setelah itu, Haas kemudian kehilangan arah dan kembali kesulitan untuk sekedar finish di urutan top 10. Semua dimulai ketika Haas mulai memperkenalkan upgrade besar di mobil VF22 pada GP Hongaria untuk Magnussen dan GP Belgia bagi Mick. Sebelumnya, Haas sebenarnya sudah punya paket mobil yang cukup bagus, meski cuma menjadi mobil tercepat ke-8 di sirkuit. Itu dikarenakan mereka memiliki aspek dasar di dalam mobil spek lama yang sudah bisa bekerja dengan baik dan sangat dipahami oleh tim. Karakteristik mobil yang mudah disetting sesuai keinginan pembalapnya itu membuat Kevin Magnussen dan Mick Schumacher membawa Haas tembus Q3 sampai 7 kali serta meraih 34 poin secara total sebelum balapan di Hungaria. Kekhawatiran mulai muncul ketika upgrade besar satu-satunya pertama kali diluncurkan oleh Haas. Mereka sudah tahu persis kalau memberikan komponen baru ke mobil tidak selalu memberikan hasil yang positif dan terkadang malah menjadi sebuah kemunduran. Haas belum meraih poin sejak Austria dan hanya tembus Q3 2 kali sejak diberikan upgrade baru yaitu di Belanda serta Singapura. Seperti pada musim 2019 misalnya ketika Haas memberikan update baru di mobil mereka, namun alih-alih memperbaiki performanya tapi justru memunculkan masalah fundamental pada aerodinamika mobil. Hal yang sama juga terjadi musim ini dengan mobil spesifikasi terbaru mereka. Hanya saja masalah yang dialami tidak separah tahun 2019. Secara basic fundamental, spek baru mobil VF22 tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan mobil versi sebelumnya. Hanya desainnya saja yang berubah dengan modifikasi di bagian sidepod, floor, dan diffuser yang bisa dibilang cukup mendekati atau mengadopsi desain dari mobil Ferrari. Tujuan mereka mengeluarkan spek baru adalah untuk menambah downforce serta memperbaiki kestabilan mobil supaya bisa memiliki tingkat degradasi ban yang lebih bagus. Namun sayangnya, hal tersebut belum bisa tercapai setelah upgrade diberikan kepada kedua pembalapnya. Jika kami lihat dari secara garis besar, permasalahan utama di Haas saat ini adalah sulitnya mendapat pemahaman yang bagus terhadap karakter mobil spek baru. Meski secara fundamental tidak begitu berbeda jauh, namun penambahan downforce serta usaha untuk memperbaiki keseimbangan mobil tentu memerlukan beberapa perubahan dari segi setup. Hal itulah yang membuat kedua pembalapnya sulit untuk mengeluarkan potensi terbaik dari mobil VF22 yang baru. Selain itu, kelemahan terbesar dari spek sebelumnya juga masih terlihat setelah diberikan upgrade. Secara top speed, Haas masih kalah jauh ketimbang tim-tim lain dan bahkan masuk ke jajaran tim paling lambat di trek lurus. Itu membuktikan kalau mobil Haas belum bisa menciptakan efisiensi secara aerodinamika dengan downforce serta drag yang sama-sama besar dan dikombinasikan dengan mesin Ferrari yang kurang kompetitif. Selain dari segi teknis, ada pula hal-hal lain yang jadi penyebab Haas alami puasa poin. Salah satunya adalah Kevin Magnussen yang mengganti race engineer-nya. Setelah jeda musim panas, Edward Regan yang bekerja bersama Magnussen sejak awal musim ini akan diganti oleh mantan karyawan Renault serta McLaren yang sangat berpengalaman, yaitu Mark Slade. Tapi karena Mark baru bisa mulai bekerja pada GP Amerika pekan ini, untuk sementara Magnussen akan berpartner dengan Dominic Haynes sejak GP Belgia. Magnussen mengaku kalau pergantian race engineer membuat performanya sedikit terganggu karena belum adanya chemistry atau hubungan yang erat antara dirinya dengan race engineer yang baru. Alasan pembalap Denmark ini mengganti race engineer adalah ia ingin mencoba hal-hal yang tidak terlalu berbasis sains atau data dalam hal settingan mobil dan lebih berdasarkan kepada firasat atau feeling dari dirinya sendiri. Ia mengatakan jika ingin mengambil langkah mundur dan kembali ke fase-fase awal musim. Selain pergantian race engineer, manajemen balapan di tim Haas juga sedikit berantakan belakangan ini. Seperti di GP Singapura ketika Magnussen yang start dari posisi 9
dan sangat berpeluang meraih poin alami senggolan dengan Sebastian Vettel dan membuat sayap depannya alami sedikit kerusakan. Hal itu membuat Magnussen diberikan bendera black and orange atau peringatan supaya segera masuk pit untuk mengganti bagian mobil yang rusak. Ia kemudian masuk pit di lap ke-7, lalu terjun bebas ke posisi terakhir dan cuma bisa finish di posisi 12. Ini adalah ketiga kalinya musim ini Magnussen mendapat black and orange flag karena kerusakan sayap depan. Sebelumnya ia mengalami hal itu di Kanada serta Hungaria, dan apesnya semua membuat Magnussen kehilangan momentum untuk raih poin. GP Jepang juga menunjukkan buruknya manajemen race dari Haas dengan blunder strategi yang diberikan kepada Mick Schumacher. Ketika pembalap lain sudah ganti ke ban intermediate, Haas justru memutuskan untuk menahan Mick dengan ban wet di lintasan selama mungkin dengan bertaruh jika bakal ada safety car dalam waktu dekat. Sayangnya, karena bergantung ke sesuatu yang tidak pasti, Haas akhirnya menerima konsekuensinya. Mick kalah telak secara kecepatan dibanding pembalap lain yang sudah pakai ban intermediate dan kehilangan kesempatan untuk meraih poin. Padahal, pembalap Jerman ini sudah ada di top 10 setelah restart balapan. Jika disimpulkan, kombinasi antara pemahaman yang minim dengan mobil spek baru dan manajemen balapan yang buruk jadi penyebab utama mengapa Haas sulit meraih poin sejak Austria. Namun sebenarnya ada satu alasan lagi yang juga bisa jadi alasan, yaitu belum dipastikannya line up pembalap Haas untuk musim depan. Mungkin juga berperan pada kacaunya manajemen balapan di tim ini. Mereka masih ada dalam situasi dilema, memilih mempertahankan Mick Schumacher atau merekrut pembalap berpengalaman seperti Nico Hülkenberg. Satu hal yang pasti adalah Haas masih memberikan prioritas untuk mempertahankan putra dari legenda 7 kali juara dunia F1 tersebut. Meski begitu, masa depan Mick di Haas sangat tergantung ke dirinya sendiri. Setidaknya performa Mick sejauh ini sudah menunjukkan perkembangan positif sejak raihan poin perdananya di Silverstone. Sejak GP Inggris, Mick Schumacher hanya kalah 3 kali dari Magnussen dalam hal posisi finish balapan dan relatif konsisten lolos ke sesi Q2. Namun, insiden yang ia alami pada sesi latihan bebas pertama di GP Jepang lagi-lagi menjadi sorotan karena itu jelas memperburuk posisinya dalam negosiasi kontrak. Mick sebelum ini sudah 2 kali merusak mobilnya, yaitu di Arab Saudi dan di Monaco. Ia kembali membuat Haas membayar biaya reparasi berjuta-juta dolar dengan kesalahan memalukan yang ia buat di sirkuit Suzuka. Masalah utama dalam negosiasi kontrak Mick adalah sudah merugikan tim banyak uang untuk perbaikan mobil yang ia rusak. Namun sulit juga untuk mempersembahkan poin bagi timnya. Hal tersebut diutarakan oleh sang pemilik tim yaitu Gene Haas, yang mengatakan jika Mick punya potensi yang besar, namun ia sudah membuat tim keluar banyak uang secara cuma-cuma untuk memperbaiki mobil yang rusak. Itu tidak akan jadi masalah jika si pembalap bisa meraih poin berharga bagi timnya. Namun karena Mick masih kesulitan di papan tengah, itu akan jadi pertimbangan bagi Haas soal masa depannya di sana. Inilah juga yang menjadi alasan kenapa Haas berusaha mencari pembalap berpengalaman yang lebih stabil musim depan, seandainya kontrak Mick tidak diperpanjang. Mantan pembalap Force India dan Renault, Nico Hülkenberg, masuk sebagai kandidat utama. Hülkenberg sudah tidak perlu lagi diragukan kualitasnya sebagai pembalap di F1. Keahliannya memaksimalkan potensi mobil di papan tengah seakan-akan sudah jadi jaminan bagi tim untuk bisa finish di 10 besar. Meski sudah absen selama 3 musim, setidaknya Hülkenberg bisa membuktikan dengan comeback-nya sebagai supir tembak bersama tim Racing Point dulu, di mana salah satunya ia berhasil start di posisi ketiga di Silverstone dan meraih poin di Nürburgring, meski cuma dapat persiapan dari sesi FP3. Awal musim ini, ia juga tampil bersama Aston Martin di Bahrain serta Arab Saudi menggantikan Sebastian Vettel. Meski tak mampu berbuat banyak, tapi itu bisa dimaklumi karena mobil generasi baru yang belum pernah ia kemudikan. Satu poin unggulan yang dimiliki Hülkenberg dan jadi incaran Haas adalah pengalamannya di F1 serta kestabilan performa yang bisa ia berikan di tim. Dua hal itu tidak dimiliki oleh Mick Schumacher yang masih ada dalam masa perkembangan, dan jika Haas tidak bersabar serta tak ingin keluar uang banyak musim depan, Hülkenberg adalah pilihan yang ideal. Jadi menurut kalian, Mick akan bertahan atau ditendang oleh Haas? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.